Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Ibrahim Damis Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara memproteksi dokumen atau file pada Microsoft Word. Jadi ketika kita mau atau ketika kita ingin file kita tidak diganggu atau tidak bisa diotak-atik oleh orang lain karena ada password yang kita gunakan, maka tutorial ini cocok untuk digunakan. Jadi yang pertama kita lakukan ketika kita mau membuat password pada suatu dokumen atau file, yakni ketika awal menyimpan dokumennya. Nah, saya contohkan seperti ini. Pertama kita klik file, kemudian save, ya. Setelah save, muncul di layar seperti ini, ya, fasilitas save as-nya. Kita pilih tools bagian bawah ini, kemudian general option. Nah, setelah muncul dialognya seperti ini, kita pilih di bagian password to open. Ya, kita ketikkan password yang kita inginkan. Saya contohkan Ibrahim. Nah, kemudian di bagian keduanya ini kita bisa tambahkan juga password untuk modified atau modifikasi. Artinya apa? Ketika filenya sudah terbuka, kita bisa juga melakukan perubahan-perubahan pada file tersebut. Nah, tetapi ketika kita tidak masukkan passwordnya, maka kita tidak dapat melakukan perubahan-perubahan itu. Nah, jadi ini bisa sama ya, passwordnya bisa juga beda. Contohkan di sini Ibrahim 01. Ya, kemudian kalau kita menginginkan setelah filenya terbuka dan file itu hanya bisa dibaca, tidak bisa dirubah-rubah, maka kita centang yang ini, read only recommended, ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian ada konfirmasi passwordnya. Nah, yang pertama itu password untuk membuka, ya, tadi passwordnya adalah Ibrahim. Kemudian berikutnya konfirmasi password untuk modifikasi atau perubahan file. Yang tadi ini adalah Ibrahim 01. Ya, kalau saya enter passwordnya sudah benar, maka bisa lanjut. Kalau salah ya mungkin harus kita ketik kembali. Kemudian setelah itu sama seperti kita menyimpan file yang biasa, kita kasih nama filenya, ya, proteksi file 1. Nah, kemudian kita pilih folder yang kita ingin tempati menyimpan filenya. Nah, kebetulan saya punya folder tutorial file, ya, saya simpan di situ. Kemudian ya klik save. Ya, jadi dokumen kita ini
yang proteksi file 1 sudah memiliki password atau kata kunci untuk membukanya. Kita tutup dulu, kita buktikan. Cari ya, kemudian membuka filenya. Nah, kalau kita sudah mau membuka pasti dimintai passwordnya. Nah, saya contohkan password untuk masuk tadi Ibrahim ya. Nah, ini posisi ketika kita sudah berhasil membukanya. Artinya apa? Kita bisa hanya melihat ya, atau hanya membaca dengan cara mengklik read only. Artinya apa? Ketika kita melakukan perubahan kemudian kita simpan, dia tidak tersimpan otomatis ya, dia membawa kita untuk menyimpan ke file yang lain. Artian file yang mungkin kita beri nama file yang lain lagi nantinya. Artinya apa? File aslinya tadi kita tidak bisa modifikasi. Oke, kita tutup lagi untuk mencoba membuka, kemudian bisa mengeditnya atau merubahnya. Kita buka, kemudian kita ketikkan passwordnya, kemudian untuk memodifikasinya kita tidak klik lagi read only, tapi sudah memasukkan passwordnya. Passwordnya tadi ini Ibrahim 01 ya. Nah, ini artinya kita sudah bisa melakukan perubahan pada file ini ya. Ketika kita save ya, dia bisa tersimpan karena akses untuk memodifikasi atau merubah filenya kita sudah buka. Beda tadi ketika kita hanya mengklik read only nya. Nah, kita ketika mau menyimpan dia mengarahkan kita ke modifikasi file yang lain atau membuat file yang baru tanpa memodifikasi atau merubah di file yang aslinya tadi. Oke, saya kira cukup untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.